Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsu ma kuntum fa'atsbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi ila akhirih al-ayah. Puja dan puji marilah kita panjatkan ke Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan kesehatan, yang telah memberikan segalanya nikmat yang tidak terhingga, yang kita tidak boleh lepas dari rasa syukur kepadanya. Sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atsba tabi'innya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai di hari ke-29 Ramadan ini, mengenai kitab Akhlaqul lil Banin yang akan selesai pada hari 30, dan bab ini adalah bab adabut talmizi ma'azumalaih. Sebelum itu, marilah kita membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada seorang pengarang yang telah mengarang ini kitab Akhlaqul lil Banin, yaitu Syekh Umar bin Ahmad Barja. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadrati khususon Syekh Umar bin Ahmad Barja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Adabut talmizi, adapun ini bab mengenai akhlak seorang murid. Ma'azumalaihi, beserta seorang teman. Ayyuhatil midhu, wahai seorang murid. Anta, engkau. Tata'allamu, belajar, ma'a zumalaika, beserta teman-teman engkau. Fi madrasatin wahidatin, di dalam satu sekolah. Kama annaka, secara sesungguhnya engkau, ta'ishu, hidup engkau, ma'a ikhwanika, beserta keluarga engkau. Fi baitin wahidin, di dalam satu rumah. Falidzalika, maka dengan begitu, ahibba, cintalah engkau hum, kepada mereka. Kama tuhibbu,
seperti kamu mencintai ikhwataka, kepada keluargamu. Wahtarim, dan hormatilah man, kepada orang, akbaru, yang lebih dewasa, minka, daripada engkau. Warham, dan sayangilah man, kepada orang, huwa asgoru, yang lebih muda, minka, daripada engkau. Watu sa'id, dan saling membantulah engkau, ma'azu malaika, beserta teman-temanmu. Waktal darsi, ketika belajar. Alastimai, karena memperhatikan kalamil ustadi, kepada ucapan-ucapan seorang guru. Wa ala hifzi, dan menjaga an-nizomi, keberesan atau kebersihan. Wal ab, dan bermainlah engkau ma'ahum, beserta teman-temanmu. Waktal istiharoti, dalam waktu istirahat. Fissahati, di halaman. La fil kismi, dan janganlah bermain di dalam kelas. Wabtadi, dan harus menjauhi engkau ala muqoto'ati, kepada saring memusuhi. Wal munaza'ati, dan dari saling berebutan. Wasibahi, dan dari berteriakan. Wa alal la'bi, dan dari bercandaan. Alladzi, yang la yaliku, tidak layak, bika, bagimu. Idza aradta, di mana engkau menginginkan. Antakuna, kepada bukti engkau. Mahbuban, disenangi. Baina zumalaika, di antara teman-temanmu. Fala tabkhol, maka jangan pelit engkau, alaihim, kepada mereka. Idza sta'aru, dikala mereka meminjam, minka, kepadamu. Syai'an, suatu barang. Li'annal bukhla, karena pelit itu qabihun, jelek. Jiddan, amat jelek. Wala tatakabbaro, dan janganlah sombong engkau. Alaihim, kepada mereka. Idza kunta, tatkala engkau. Zakian, lebih pintar. Au mujtahidan, atau lebih giat. Au gonian, atau lebih kaya. Li'annal kibro, karena sombong itu laisa, bukan. Min, dari sebagian. Akhlaki auladi thayyibina, akhlak-akhlak anak-anak yang baik. Walakin, tetapi. Idza ra'aita, tatkala melihat engkau. Tilmidan, kepada suatu murid. Kaslanan, yang malas. Fanasohu, maka nasihatilah ia. Liyajtahida, supaya ia giat. Wayat seruka, dan supaya ia meninggalkan asal kasla, kemalasan. Au balidan, atau murid yang balid. Fasaid, maka bantulah ia. Ala fahmi, untuk faham. Durusihi, pelajaran-pelajarannya. Au fakiron, atau murid yang tidak mampu. Farhamhu, maka sayangilah ia. Wasa'idhu, dan bantulah ia. Bima qaddarta, semampumu. Minal musa'adi, dari bantuan. Wala tu'zi, dan janganlah menyakiti engkau. Zamilaka, kepada teman-temanmu. Bian tudayikuhu, surahnya menyempitkan kamu kepadanya. Fi makanihi, dari tempatnya. Au takhba'a, atau menyembunyikan engkau. Ba'da adautihi, sebagian barang-barangnya. Au tuso'ir lahu, atau berpaling engkau kepadanya. Khoddaka, atas pandanganmu. Au tanzuro, atau engkau melihat alaihi, kepadanya. Bi'ainin, dengan mata hadarin, yang melotot.
Autusia atau jelek engkau adzonna sangkaan kau bihi kepadanya, wala tu'dhihi dan janganlah engkau menyakitinya aidon lagi, bi antasiha dengan cara menjerit engkau alaihi kepadanya minal warai dari belakangnya, likaiyan dahisa supaya mengagetkannya, autan fuho atau meniup engkau, fi udhunihi di telinganya, autusawwita atau bersiul engkau, fiha di telinganya, wa izasta'arta dan di mana engkau meminjam, minhu darinya, syai'an kepada suatu barang, fala tughayyirhu maka janganlah kau robah itu, au tudayikhu atau menganggapnya milikmu, au tuwassihu atau mengotori itu, warji'hu dan kembalikanlah ilaihi kepadanya, bisur'atin dengan cepat, washkur dan berterima kasihlah engkau hu kepadanya, ala ihsanihi atas kebaikannya, idza takallamta tatkala berbicara engkau, ma'azamilika beserta temanmu, fatakallam maka harus bicara kamu bilutfin dengan lembut, wabtisamin dan tersenyum, wala tarfa dan jangan kau meninggikan sautaka suaramu, autu abis atau menoleh engkau, biwajhika dengan mukamu, wahdar dan jagalah, minal godbi dari marah-marah, wal hasadi dan hasud, wal kalamil qabihi dan kata-kata kotor, wa minal kadhibi dan dari bohong, wasyatsmi dan dari benci, wan namimati dan mengadu-ngadu, wala takhlif dan janganlah sumpah engkau, fi kalamika dari ucapanmu, walau kunta walaupun engkau sodikon benar. Saudari Febi untuk mengawali dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Talmidi, adapun ini bab mengenai ala seorang murid, ma'aju malaihi beserta seorang teman, ayyuhatil mid wahai murid, anta engkau, tata'allamu belajar, ma'aja malaika beserta teman-teman engkau, fil madrasatin wahidat di dalam satu sekolah, kama annaka secara sesungguhnya engkau, ta ini hidup engkau, ma'a ikhwanika beserta keluarga engkau, ki baiti wahidin di dalam satu rumah, kholidalika maka dengan begitu, ahibahum cintalah engkau kepada mereka, kama tuhibu seperti kamu cinta, ihwataka kepada keluarga engkau, wahtarim dan harus hormat kamu, man kepada orang, akbaru yang lebih dewasa, minka daripada engkau, warham dan sayangilah, man kepada orang, huwa ahgoru yang lebih muda, minka dari engkau, batu sa'id dan saling membantulah engkau, ma'aju malaika beserta teman-temanmu, waktal warsi ketika belajar, alasmi'i karena memperhatikan, kalamil astadi kepada ucapan guru, alal hikdi dan menjaga, al nidomi keberesan, wadob dan bersamailah engkau, ma'ahum beserta teman-teman, waktal istirohat dalam waktu istirahat, pisahatin di halaman, lapi kismi dan jangan bermain di dalam kelas, wabta'id dan harus menjauhi engkau, alalmu aso'athi kepada saling memusuhi, wa munajaati dan dari saling berebutan, wal dibahi dan dari berteriakan, ma'alalabbi dan dari bercandaan, ala di yang
layak likun tidak layak bika bagimu. Bismillahirrahmanirrahim. Ida aratta di mana engkau menginginkan takuna kepada bukti engkau majbuban disenangi bayna jumala ika di antara teman-temanmu para tabhol maka jangan pelit engkau alaihim kepada teman-teman. Idastadu dikala mereka meminjam minka kepadamu sayan kepada suatu barang di annal bugla karena pelit itu kobi jelek dan amat jelek wala tetak baru dan janganlah sombong kau alaihim kepada mereka. Ida kunta dikala engkau dakiban lebih pintar au majutahi dan atau lebih giat au gonian atau lebih kaya li annal kibara karena sombong itu laisa bukan min dari sebagian ahalaki Allah didobibin ahlak anak-anak baik walakin tetapi ida ro'aita ketakala melihat engkau tilmi dan kepada suatu murid kasalanan yang malas panasohu maka nasihatilah ia liyajtahi dan supaya ia giat wayat taruka dan supaya meninggalkan salah kebiasaan au bali dan atau murid yang balit pasahidahu maka bantulah ia ala pahmi untuk paham durisihi pelajaran-pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Au fakiran atau murid yang tidak mampu farhamhu maka sayangilah ia wasa'iduhu dan bantulah ia bima qadar tak semampumu minal musa'adi dari bantuan wala tu'di dan janganlah menyakiti engkau jamilaka kepada temanmu bi an nudoik surahnya menyempitkan kamu kepadanya fi makanihi dari tempatnya au tahba'a atau menyembunyikan engkau ba'do adautihi sebagian barang-barangnya au tusairu lahu atau memalingkan engkau kepadanya khaddaka kepada pandanganmu au tangduro atau engkau melihat alaihi kepadanya bi'aini dengan mata hadarin melotot au tusir'a atau jelek engkau adonna sangkaanmu bihi kepadanya wala tu'dihi dan janganlah engkau menyakitinya aidon lagi bi'ang tasiha dengan cara menjerit kau alaihi kepadanya minal waro'i dari belakangnya likai yang dahisa supaya mengagetkannya au tangfuho atau meniup engkau fi udunihi di telinganya au tusawita atau bersiul engkau fiha di telinganya wa idas ta'arta dan di mana engkau meminjam minhu darinya syai'a suatu barang fala tugairuhu maka jangan kau rubah itu au tugairuhu atau menganggap milikmu au tuwasihhu atau mengotori itu warji'hu dan mengembalikanlah ilaihi kepadanya bisur'ati dengan cepat washkurhu dan berterima kasihlah engkau ala ihsatihi atas kebaikannya ida takalam takala berbicara engkau ma'a jamilika beserta temanmu fatakalam maka harus bicara kamu bilutfin dengan lembut wabtisamin dan tersenyum wala tarfa jangan kau meninggikan su'taka suaramu au tu'abbis atau menoleh engkau biwajhika dengan mukamu wahjar dan jagalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahzar dan takutlah kamu minal ghazabi dari marah-marah was hasadi dan hasud wakala minal qabihi dan kata-kata kotor wa minal kazibi dan dari bohong wasasmi dan benci wanamiwati dan mengadu domba walatahlif dan janganlah kusumpah kamu fika lamika dari ucapanmu walau kunta walaupun engkau sudikon benar. Baiklah, marilah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Syekh Umar bin Ahmad Barja mengenai bab adab seorang murid dengan teman-temannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya Syekh Umar bin Ahmad Barja menjelaskan tentang adab seorang murid kepada gurunya. Kini Syekh Ahmad Barja menjelaskan tentang adab-adab seorang murid dengan temannya. Jadi pertamanya, makai ayyuha, wahai murid. Artinya dengan rasa kasih sayang Syekh Umar bin Ahmad Barja menjelaskan tentang adab seorang murid kepada temannya ketika sedang belajar di dalam satu kelas atau satu sekolah. Jadi seorang murid, kata Syekh Umar bin Ahmad Barja, harus beserta teman-teman kayak seorang murid itu hidup beserta keluarga ataupun saudaranya. Karena di antara murid dan teman itu seperti saudara. Antara kita dengan saudara kita, makalah rasa kasih sayang kita akan timbul. Seperti dalam satu rumah. Maka dengan begitu, kata Syekh Umar, seorang murid harus mencintai dan menyayangi seorang temannya seperti mereka menyayangi saudaranya. Dan jangan lupa untuk menghormati yang lebih dewasa. Dan jangan lupa juga untuk mencintai orang yang lebih muda. Dan harus saling membantu seorang murid atas teman-temannya ketika waktu belajar. Siapapun di antara teman kita yang belum mengerti atas pelajaran yang diberikan guru kita, atas pelajaran yang belum difahami, maka kita harus membantunya. Dan harus membantu ketika guru sedang berbicara mengenai sebuah ilmu. Dan harus menjaga seorang murid tersebut atas kebersihan atau keberesan. Karena qaulul ulama itu, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita juga tidak mungkin melaksanakan ibadah ataupun kita melaksanakan mengaji di dalam ruangan yang kotor. Itu tidak mungkin. Karena iman itu ada setelah kita bersih. Dan seorang teman harus bermain ketika waktu istirahat. Jadi ini sebuah adab. Waktu istirahat bermain itu adalah hal wajar. Bisa hati di halaman. Yang tidak wajar itu adalah bercanda atau bermain di dalam kelas. Karena kelas itu adalah tempatnya belajar, tempatnya menimba ilmu. Dan harus menjauhi kepada saling memusuhi antara teman kita kepada teman kita, jangan saling memusuhi. Tidak ada di antara teman yang menjadi musuh. Karena 1000 orang sahabat akan kalah dengan 1 orang musuh. Karena akan menyempitkan tempat kita, akan menyempitkan langkah kaki kita. Maka dari itu, janganlah saling bermusuhan. Dan selanjutnya, tidak boleh saling berebutan atas apapun. Harus kata-kata guru itu harus dipatuhi. Misalnya si A diperintah oleh guru, bukannya si B yang mengerjakan, tapi harus si A.
wasibahi, dan harus menjaga dari saling berteriakan. Jangan berteriak apalagi di dalam kelas. Wa alal la'bi, dan dari bercanda, bermain. Allazi, yang layaliku, tidak layak. Layaliku itu tidak layak untuk diucapkan atau untuk dilaksanakan. Dan seorang murid ketika menginginkan supaya seorang murid tersebut dicintai oleh temannya, maka seorang murid jangan pelit. Atas apa? Atas teman-teman yang meminjam suatu barang kepada kita. Karena pelit itu qobihun jiddan. Syekh Umar bin Ahmad Barja memakai kata jiddan karena sangat jelek. Kata Nabi SAW, orang pelit itu akan dijauhi oleh Allah, akan dijauhi oleh Nabi, akan dijauhi oleh orang iman, dan akan didekatkan dengan neraka jahanam. Na'udzubillahi min zalik. Dan janganlah sombong seorang teman kepada temannya lagi. Atas apa? Atas seorang murid yang lebih pintar. Janganlah sombong. Au mujtahidan, atau murid itu adalah murid yang paling giat. Janganlah sombong dengan giat-giatnya. Au gonian, atau lebih kaya, janganlah sombong ketika kaya. Li'annal kibro, karena sombong itu laisa, bukan, min dari sebagian, min bimakna lil ba'di. Akhlaki auladi thayyibina, akhlak-akhlak anak yang baik. Karena sombong itu tidak akan ada orang yang mau menemaninya. Dan dikala seorang murid melihat kepada seorang murid lagi yang sangat malas, maka yang harus dilakukan seorang murid tersebut adalah menasehatinya supaya ia lebih giat lagi dari belajarnya, dan supaya ia meninggalkan kemalasan-kemalasannya. Ataupun seorang murid yang melihat seorang murid yang balid yang tidak bisa mengerti, maka harus membantu seorang murid tersebut kepadanya ala fahmi durusihi, untuk faham kepada pelajaran-pelajarannya, apapun itu. Ataupun seorang murid yang melihat seorang murid lagi yang tidak mampu, maka yang harus dilakukan seorang murid adalah menyayanginya dan membantunya semampunya. Tidak mungkin atas orang tidak bisa membantu. Karena membantu itu bukan hanya materi saja, bisa dengan tenaga dan sebagainya. Dan juga ilmu itu juga sebagian dari membantu. Dari bantuan, dan janganlah seorang murid tersebut menyakiti seorang temannya dari tempatnya. Maksudnya tidak boleh bermusuhan. Karena mukotoah atau bermusuhan itu akan susah ya. Berjalan ke depan tidak ada jalan, berjalan ke belakang juga tidak ada jalan karena ada musuh. Atau menyembunyikan seorang murid tersebut atas temannya barang-barang yang telah dipinjamnya, tidak boleh. Ataupun mengaku-ngaku bahwa barang itu milik diri sendiri, itu tidak boleh. Atau berpaling atas pandangan untuk teman-teman yang bodoh atau yang lainnya sebagainya. Berpaling karena sombong, berpaling karena pintar, berpaling karena apa saja yang lebih murid tersebut, maka itu tidak boleh. Berpaling atas semuanya yang telah ia bisa dan telah ia pelajari, jangan disombongkan. Atau melihat seorang murid tersebut kepada temannya dengan mata yang melotot, itu juga sebuah adab.
Tidak boleh seperti itu. Atau berperilaku jelek dari sangkanya. Dan jangan menyakiti seorang teman tersebut dengan cara menjerit. Jangan berjerit-jerit, apalagi di dalam kelas. Minal waroi ini dari belakangnya, supaya mengagetkan kepadanya. Dan meniup ataupun meniup, ini yang tidak boleh. Kepada telinga teman kita. Ataupun bersiul, apapun itu, maka itu tidak boleh dilaksanakan. Karena itu adab yang sangat buruk. Dan tatkala seorang murid meminjam suatu barang, maka tidak boleh merubahnya. Harus seperti itu. Dan tidak boleh menganggap miliknya. Dan tidak boleh mengotori tersebut. Karena itu adalah sebuah adab yang luar biasa. Dan kembalikannya kepadanya secara cepat. Dan kembalikanlah secara cepat. Washkurhu, dan berterima kasihlah kepada temanmu. Ala ihsanihi, atas kebaikannya. Idza takallamta, tatkala berbicara beserta teman-temannya, maka harus berbicara. Jadi seorang murid ketika berbicara harus lemah lembut, tidak boleh berkata kasar. Atau lagi berbicara tentang hewan-hewan yang tidak patut dikatakan oleh seorang anak. Dan jangan meninggikan suaranya. Ini atas teman. Atas teman juga tidak boleh meninggikan suara. Apalagi atas gurunya. Dan janganlah berpaling lagi dan menoleh atas mukanya, atas pandangannya kepada siapapun. Dan harus menjaga seorang murid tersebut dari marah-marah, dari ambekan, dari hasud, dari kalam-kalam atau kata-kata yang kotor, dan dari kebohongan-kebohongan, dan dari benci. Janganlah kalian benci atas teman-temanmu. Dan janganlah mengadu domba. Dan janganlah sekali-kali sumpah di atas ucapanmu walaupun kamu benar. Karena seorang ulama mengatakan, laisal jamalu bi aswa bintu zayyinuha, innal jamala jamalul aqli wal adab. Tidaklah cantik atau tampan seseorang karena memakai hiasan, tapi sejatinya kecantikan dan ketampanan itu adalah yang memiliki ilmu dan adab. Sekian atas penjelasan dari Syekh Umar bin Ahmad Barja. Mudah-mudahan sedikit-sedikitnya kita mengerti dan kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena itu adalah kesalahan dari diri pribadi. Dan kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.